Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung, seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing,
dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allah-Mu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allah-Mu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang, nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini, Tuhan Allah-mu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit.